Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Kamis, 13 Juni 2024, perayaan wajib Santo Antonius dari Padua, imam dan pujangga gereja. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab pertama Raja-Raja, bab 18, ayat 41 sampai dengan 46. Sesudah peristiwa di Gunung Karmel, Elia berkata kepada Raja Ahab, "Pergilah, makan dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke Gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lutut. Sesudah itu ia berkata kepada hambanya, "Naiklah ke atas, pandanglah ke arah laut." Hamba itu naik ke atas. Ia melihat ke arah laut dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya, berkatalah hamba itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah dan katakanlah kepada Raja Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta, lalu pergi ke Yisrael. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 5, ayat 20 sampai dengan ayat 26. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Jika hidupmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar bahwa kepada nenek moyang kita dikatakan, 'Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum.' Namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau mengingat bahwa saudaramu sakit hati terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di dalam mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam lubuk hati kita yang paling dalam, kita ingin berjuang untuk membersihkan hati kita dari dosa. Walaupun kadang-kadang tidak mudah, kita selalu berjuang. Maka bagi Yesus, memperkecil ruang iblis menguasai kita adalah keharusan. Jangan memberikan keleluasaan bagi kekuatan iblis dalam hidup kita. Persempit ruang gerak bagi iblis dalam hidup kita. Bahkan bila perlu dan sangat perlu, tidak memberikan ruang gerak iblis dalam hati kita.
Maka Yesus menghendaki kita agar menjauhkan dosa dari hidup kita. Jika firman Tuhan mengatakan, jangan membunuh, Yesus menegaskan lagi kepada kita, bukan hanya jangan membunuh, melainkan janganlah marah kepada sesama. Bahkan jangan mengatakan sesama kafir, dan juga jangan jahil. Yesus menghendaki agar hati kita makin hari makin bersih dan terbebas dari dosa. Maka janganlah mengatakan bahwa tidak mungkin semua itu terjadi. Sebab bagi kita tidak mungkin, tetapi bagi Allah semuanya menjadi mungkin. Utamakan Tuhan dalam hidup kita, maka Dia akan membuka jalan. Mengapa harus takut? Tugas berjuang dan jangan hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan hanya diam dan mengatakan bahwa Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Sebab Tuhan juga menghendaki agar kita juga bisa diajak bekerja sama dengan Dia dalam melawan kekuatan jahat. Maka percayalah bahwa keterbukaan kita untuk bekerja sama dan berdialog dengan Tuhan adalah jembatan kecil untuk mempersempit gerak iblis dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami agar kami mampu hidup sesuai kehendak-Mu, serta mampu menghadapi segala godaan dan pencobaan dalam hidup kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah